1. Tiang. Berupa tiang beton, kayu maupun besi, bertujuan menopang peralatan distribusi listrik pada saluran udara. 2. Penghantar. Penghantar merupakan zat atau bahan yang dapat menghantar arus listrik. 3. Saluran fase SUTM. Saluran udara tenaga menengah adalah sistem tenaga listrik yang melayani penyaluran listrik pada tegangan 6-30 kV. 4. Transformator. Transformator merupakan suatu alat listrik yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf tegangan lainnya tanpa merubah frekuensinya. 5. Isolator jenis post-post type insulator. Isolator ini digunakan pada tiang-tiang lurus dan tiang sudur dengan sudut 5 derajat sampai 15 derajat. 6. Isolator jenis pasak pin type insulator. Isolator ini digunakan pada tiang-tiang lurus dan tiang sudur dengan sudut 5 derajat sampai 30 derajat. 7. Isolator jenis gantung, suspension type insulator. Isolator ini digunakan pada tiang-tiang sudur dengan sudut 30 derajat sampai 90 derajat, tiang belokan tajam dan tiang ujung. 8. Isolator jenis cincin, spool type insulator. Isolator ini digunakan pada tiang-tiang lurus dengan sudut 0 derajat sampai 10 derajat yang dipasang secara horizontal maupun vertikal. 9. Recloser. Recloser merupakan alat yang berfungsi untuk memutuskan saluran secara otomatis ketika terjadi gangguan dan akan segera menutup kembali beberapa waktu sesuai setting waktunya. 10. Arrestor. Arrestor merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi peralatan distribusi khususnya trafo terhadap tegangan lebih yang diakibatkan oleh sambaran petir atau tegangan transien yang tinggi dengan cara mengalirkan surge current, arus denyut ke tanah. 11. Fuse. Fuse merupakan alat yang berfungsi sebagai proteksi transformator distribusi yang mana akan memutuskan saluran apabila terjadi gangguan beban lebih maupun adanya hubung singkat. 12. Kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat yang berfungsi menyimpan energi dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal muatan listrik. 13. Konektor. Konektor adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan piranti atau kabel yang satu dengan kabel lainnya. 14. Suspension small angle assembly. Suspension small angle assembly adalah alat yang berfungsi sebagai tempat untuk menggantung kabel pada tiang penyangga, tiang yang lurus. 15. Large angle assembly. Large angle assembly adalah alat yang berfungsi sebagai tempat untuk menggantung kabel pada tiang belokan, sudut atau tiang yang terletak pada tikungan dengan sudut kurang lebih 450. 16. Load break switch LBS. LBS atau saklar pemutus beban adalah peralatan hubung yang digunakan sebagai pemisah ataupun pemutus tenaga dengan beban nominal. LBS ini tidak dapat bekerja secara otomatis ketika terjadi gangguan, dibuka dan ditutupnya LBS hanya untuk memanipulasi beban. 17. Tower. Tower adalah konstruksi bangunan yang kokoh, berfungsi untuk menyangga, merentang kawat penghantar dengan ketinggian dan jarak yang cukup agar aman bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Antara tower dan kawat penghantar disekat oleh isolator. 18. Gardu cantol. Sama seperti gardu portal, namun gardu ini hanya ditopang satu tiang dengan kapasitas trafo minimal 25 kV dan maksimal 100 kV. 19. Gardu portal merupakan gardu tiang tipe terbuka outdoor dengan konstruksi ditopang oleh dua tiang atau lebih yang difungsikan untuk disambungkan dengan saluran distribusi udara. 20. Rangka gardu pada dasarnya berfungsi untuk menempatkan trafo distribusi dan komponen lainnya pada tiang. 21. Wattmeter. Wattmeter merupakan suatu alat pengukur yang memiliki fungsi untuk mengukur jumlah pemakaian energi atau jumlah pemakaian daya konsumen dalam satuan waktu. Wattmeter memiliki dua jenis yaitu yang bertipe analog dan yang bertipe digital. 22. Miniatur circuit breaker MCB. Berfungsi untuk memutuskan arus listrik.